puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir, sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita sudah terdengar, malaikat pun bergema. Surga terdengar, malaikat pun bergema. Terdengar, malaikat pun bergema. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita, Sang Juru Selamat telah lahirkan dunia. Surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Malaikat pun bergetar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, Nyanyi glory haleluya. Kita surga bergema, singing haleluya. Malaikat dan semesta puji sembah dia. Karena telah lahir Tuhan Yesus Kristus, yang karena besar cintanya dia rela jadi penebus. Yang buta dicelikan, yang sakit pun jadi pulih. Yang lumpuh bisa berjalan, yang telah mati pun bangkit. Duka jadi bahagia, tangisan jadi tawa. Singing glory haleluya, puji Tuhan Yesus selamanya. Surga terdengar, malaikat telah bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir penebus dosa manusia. Nyanyi glory haleluya. Sang penebus dosa manusia. Puji namanya, nyanyi glory haleluya. kita surga terdengar, malaikat bergema. Malaikat pun kita surga terdengar, malaikat pun bergema. Yeah, Kopsel Runner right here. Satu hati, satu cinta. Angkat pujian buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, Melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir, sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir, sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita sudah terdengar, malaikat pun bergema. Surga terdengar, malaikat pun bergema. Terdengar, malaikat pun bergema. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun
celikan, yang sakit pun jadi pulih, yang lumpuh bisa berjalan, yang telah mati pun bangkit. Duka jadi bahagia, tangisan jadi tawa, singing glory haleluya, puji Tuhan Yesus selamanya. Satu hati, satu cinta, angkat pujian buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, Melimpahkan kesukaan yang ceria, malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang juru selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar. Surga terdengar, malaikat pun Kita bergemar. surga terdengar, malaikat pun bergemar. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang juru selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Malaikat pun bergetar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga bergema, singing haleluya, malaikat dan semesta puji sembah dia. Karena telah lahir Tuhan Yesus Kristus, yang karena besar cintanya dia rela jadi penebus. Yang buta dicelikan, yang sakit pun jadi pulih, yang lumpuh bisa berjalan, yang telah mati pun bangkit. Duka jadi bahagia, tangisan jadi tawa, singing glory haleluya, puji Tuhan Yesus selamanya. Surga terdengar, malaikat telah gelap, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, penebus dosa manusia. Nyanyi glory haleluya. Penebus dosa manusia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar. Malaikat pun kita surga terdengar, malaikat pun bergemar. Ya, puji syukur kita sudah ada dalam gedung gereja ini ya untuk ya melaksanakan persiapan dalam rangka perayaan Natal
Jemaat Biring Kanaya yang kita laksanakan di tanggal 14 Desember 2024, dan sebelum itu kita akan melaksanakan parade lagu-lagu ya dari kelompok 1 sampai kelompok 6 ya. Dan untuk itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dari pagi hingga pada sore hari ini kami tetap ada karena penyertaan Tuhan, memberikan kekuatan dan kesegaran kebugaran sehingga kami boleh lewati dengan penuh selamat. Terlebih khusus kami diberi kesempatan untuk tetap menghirup udara yang segar, sehingga dengan itu kami tetap ada sebagaimana kami ada dalam perhimpunan kami bersama sebagai gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus di Jemaat Biring Kanaya. Kami akan melaksanakan Natal pada hari ini, namun sebelumnya kami awali dengan parade lagu-lagu dari setiap kelompok. Dan kami yakin Tuhan sudah persiapkan jauh sebelumnya setiap kelompok untuk mengambil bagian dalam parade lagu-lagu ini. Kami yakin bahwa semuanya akan boleh terjadi dengan penuh selamat berkat pertolongan Tuhan. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan parade pada sore hari ini. Dan sebelum parade dimulai, saya akan membacakan judul lagu dari setiap kelompok yang akan mempersembahkan lagu-lagunya. Kelompok 1 dengan judul lagu Sambutlah Kristus. Kelompok 2 dengan judul lagu Kandang Domba. Kelompok 3 dengan judul lagu Seluruh Dunia. Kelompok 4 dengan judul lagu Hosana in Excelsis Deo. Kelompok 5 dengan judul lagu Laksana Cahaya Bintang. Kelompok 6 atau kelompok yang terakhir dengan judul lagu Kelahiran Yesus dan Kasih Bagi Dunia. Ya, itulah judul lagu yang akan dinyanyikan lewat parade dari setiap kelompok masing-masing. Ya. Baik. Ya, kelompok 1 sementara mempersiapkan diri untuk membawakan puji-pujiannya. Kalau kelompok 1 belum lengkap, belum. Mungkin kita bisa, karena memang kemarin siapa yang belum lengkap, walaupun dia kelompoknya nomor urut pertama, bisa dikasih ganti. Kalau kelompok 2 sudah lengkap belum? Kelompok 2, kelompok 1 belum lengkap personilnya. Kelompok 2, kelompok yang sudah lengkap kelompok berapa? 5. Oke, tunggu dulu. Kelompok 1 sudah ada atau sudah siap? Belum? Kalau begitu kita kasih yang sudah lengkap, karena memang kemarin aturannya kita urutkan dari 1 sampai 6. Tetapi kalau belum lengkap itu bisa kita rubah. Kelompok yang sudah lengkap, kelompok 5 silakan maju ke depan. Kelompok berapa yang sudah lengkap? Kelompok 3. Kelompok 2 sudah lengkap. Oke. Kelompok 2 silakan mempersiapkan diri untuk maju sebagai nomor urut pertama. Ya, kelompok 1 siap-siap dulu di belakang. Tunggu pesertanya yang belum ada. Ya, kita akan menyaksikan kelompok 2 dengan judul lagu Kandang Domba. Di sini inilah kelompok yang akan kami sebagai nomor
Silakan yang sudah lengkap, silakan ke saya ini. Ya, tadi sebenarnya tidak ada apa-apa, tidak ada dibagi lagi karena mengambil secara otomatis namun maksudnya yang lengkap. Kelompok yang lengkap silakan. Kelompok 3. Oke.
Kasih masuk Dek. Masuk juga. Gak bisa memang digoyang di sini ya, Cok. Lawan kebenar. Ayo kah? Masuk di belakang, masuk. Berapa rekam pakai mikrofon ini? Mikrofon satunya. Iyo, kasih begitu. Nah, nanti bisa Yo. Ganti channelnya, yo. Halo, lihat dulu masih enggak?
Sebelum kelompok 1 tampil, mohon perhatian. Mobil ras putih DD 1338 MQ yang parkir di Manggala mohon segera diamankan karena ada mobil yang mau lewat. DD 1338. Terima kasih. Bisa
Bapak Ibu yang sama dikasihi, diberkati Tuhan, demikianlah parade puji-pujian yang telah dipersembahkan oleh masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Puji Tuhan, semua kelompok boleh mempersembahkan puji-pujiannya dengan baik. Kiranya Tuhan terus dimuliakan dan semua peserta yang boleh hadir pada saat ini terus terberkati dalam sukacita Natal. Baik, kita jedah sebentar karena kita akan mempersiapkan untuk masuk dalam ibadah Natal kita pada saat ini. Ya, mohon perhatian untuk koordinator kelompok dari kelompok 1 sampai 6, silahkan masuk ke konsistori untuk mengambil pelayanan pada sore hari ini. Koordinator 1 sampai 6, silahkan masuk ke konsistori.
Kita akan mulai ibadah kita. Ya, koordinator kelompok 1 sampai 6. Terima kasih. Ya, panggilan untuk Bapak Allah Padang. Silahkan masuk ke konsistori mewakili koordinator kelompok. Ya, Penatua Bapak Allah Padang. Terima kasih.
Shalom. Selamat sore. Selamat datang menikmati sukacita dalam perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya tahun 2024 ini. Tidak terasa penyertaannya membawa kita di penghujung tahun 2024 dan gema Natal terus dikumandangkan dalam hidup dan persekutuan. Bersyukur ketika kita masih diperkenan oleh Tuhan bertemu saling berjabat tangan dengan saudara-saudara kita dalam sukacita Natal ini. Dengan sorotan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu yang sama dikasihi diberkati Tuhan. Adapun rangkaian acara kita pada saat ini yang pertama, pembukaan. Kedua, laporan Ketua Panitia Natal. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, ibadah Natal. Kelima, penyerahan tanda kasih. Keenam, penyerahan hadiah lomba. Ketujuh, door prize. Dan kedelapan, istirahat penutup. Melangkah ke acara yang kedua, laporan Ketua Panitia Natal yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Kris Batara. Dengan kasih disilahkan. Terima kasih. Shalom. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Bapak Dr. Eskel Marewa. Yang kami hormati Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yakob Suleman. Yang kami hormati pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Yang kami hormati Bapak Pendeta Daud Pelelingan STH MM yang sebentar akan memimpin ibadah perayaan Natal kita pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta yang boleh hadir dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Para undangan sidang jemaat kekasih Tuhan yang boleh hadir untuk bersama-sama kita merayakan Natal pada saat ini.
Syukur puji Tuhan, kita panjatkan kehadirat Tuhan. Tuhan masih perkenankan kita untuk kita boleh hadir di dalam perayaan Natal pada hari ini. Natal adalah momen yang penuh sukacita dan perdamaian yang mengingatkan kita akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami atas nama panitia menyampaikan selamat Natal kepada seluruh anggota jemaat Biring Kanaya dan kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Perkenankan kami atas nama panitia menyampaikan laporan kepada kita sekalian bahwa panitia ini dibentuk berdasarkan SK PMG nomor 5/SKPTS/PMG-JB/GT/2 Romawi/2024 tentang pembentukan panitia perayaan Hari Raya Gerejawi tahun 2024. Dalam SK tersebut diuraikan tugas panitia adalah mempersiapkan pelaksanaan perayaan Hari Raya Gerejawi tahun 2024 Jemaat Biring Kanaya. Sudah ada beberapa perayaan yang kita sudah lalui dan pada saat ini kita mengikuti perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya. Menindaklanjuti SK tersebut, kami panitia telah berkoordinasi dengan pimpinan Majelis Gereja dan komisi yang terkait untuk persiapan kegiatan untuk perayaan Hari Raya Gerejawi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tentunya kami banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan kami pada saat ini menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Majelis Gereja Jemaat Biring Kanaya yang memberikan kepercayaan untuk melaksanakan perayaan Hari Raya Gerejawi pada saat ini. Terima kasih kepada seluruh anggota Jemaat Biring Kanaya yang sudah berpartisipasi dan bersama-sama mendukung seluruh kegiatan berupa pemikiran dan dana yang kita butuhkan dalam kegiatan-kegiatan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daud Palilingan STH yang sudah meluangkan waktu untuk memimpin ibadah perayaan Natal pada saat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu, para undangan, Bapak Ibu anggota jemaat yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama merayakan Natal pada saat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengambil bagian dalam perayaan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini pula kami mohon maaf jika di dalam kegiatan-kegiatan ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita rayakan Natal ini dengan penuh sukacita dan damai, serta menjadikan sebagai momentum untuk semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Sekali lagi kami menyampaikan selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Semoga damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita. Terima kasih. Demikian laporan dari Ketua Panitia Natal kepada Bapak Kris Batara dengan diucapkan terima kasih. Masuk dalam acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua PMG Jemaat Biring Kanaya,
yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Dilarandan STH. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan PMG. Yang saya hormati Bapak Pendeta Daud Pandelingan STHMM yang adalah pelayan firman kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Pendeta yang sempat hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu Penatua dan Diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Penatua YSKL Marewa. Mohon Pak sebentar untuk dapat menyampaikan sambutan. Badan Verifikasi Klasis Makassar Timur, Bapak Ibu saudara-saudara yang kami hormati dan yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa tidak terasa pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kurang lebih 1 tahun dari perayaan Natal kita tahun lalu sampai saat ini, tentu kita semua merasakan ya sepertinya baru kemarin. Dan itu berarti bahwa aktivitas-aktivitas kita selama ini ya tidak sedikit tetapi sangat banyak. Dan dalam menjalani itu tentu suka duka kehidupan kita alami. Ketika kita bersama-sama dengan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sebelumnya kita berriang, bersuka cita bersama, tetapi lalu kemudian mereka mendahului kita. Ya, dan begitu banyak pergumulan-pergumulan lain yang kita hadapi, namun semua itu bukan semakin merosotkan semangat perjuangan dan persekutuan kita, tetapi justru sebaliknya menguatkan sehingga kita saat ini dengan penuh semangat Natal, ya sekalipun mungkin ada hujan yang datang, tetapi hal itu tidak menghalangi kita semua untuk datang merayakan Natal di malam hari ini. Ya, dan tema kita, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, adalah tema yang sudah ditetapkan oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Wali Gereja untuk menjadi tema Natal di tahun 2024 ini. Makna dari tema ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Pandelingan buat kita semua. Ya, kalau dalam subtema kita di situ dikatakan dengan Natal kita membuka hati, ya, dan menerima kehadiran Sang Juru Selamat bagi umat manusia, tentu bukan hanya umat manusia tetapi juga bagi dunia ini. Dan kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, mungkin pada kesempatan ini mungkin tidak salah kalau ya saya mengambil kesempatan untuk memberikan informasi. Ya, kebetulan kita agak banyak datang ini untuk pelaksanaan program kita untuk tahun 2025. Ya, salah satu hal yang kami sudah rencanakan ialah bagaimana supaya gedung gereja kita ini ya kita perbaiki. Ya, kita lihat sendiri balkonnya, kiri kanan, samping kiri kanan dan sebagainya, dan lantai 3 di atas itu sudah bolong-bolong. Ya, kalau dalam tahun ini tidak tidak dieksekusi, itu akan bocor, dan kalau sudah bocor ya akan ya repot untuk penanganannya. Jadi mohon dukungan untuk ya kita segenap warga Jemaat Biring Kanaya. Ya, dan tentu banyak program-program yang lain yang tentu akan kita laksanakan untuk tahun
2025, dan ya terus terang kami majelis gereja ya tanpa dukungan dari semua jemaat ya tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kami percaya bahwa dukungan penuh dari semua jemaat ya akan dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada panitia yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan perayaan kita pada malam hari ini. Ya, kerja keras panitia sangat luar biasa. Mereka tidak kenal lelah. Ya, karena apa? Karena didukung oleh segenap warga jemaat. Ya, dan semua yang berpartisipasi di dalamnya. Terima kasih untuk semuanya itu sehingga perayaan Natal jemaat Biringkanaya malam hari ini boleh kita laksanakan dengan baik. Dan mohon maaf dari kami majelis gereja kalau dalam sambutan dan penerimaan kami ada sesuatu yang kurang berkenan, ya kiranya Roh Kuduslah yang senantiasa tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua. Selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru Januari 2025. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ketua PMG yang boleh membawakan sambutannya pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya sambutan dari BPK yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua Yehezkel B. Marewa. Kepada Bapak dengan kasih disilahkan. Terima kasih kepada MC. Shalom. Shalom. Ya. Orang Yahudi bilang bahwa kalau mengucapkan shalom harus seperti lagu-lagunya orang Buntao dan Kesu kalau berbicara. Tidak disarabarabai. Iya. Karena itu penyampaian rasa kasih. Yang terhormat Ketua PMG Jemaat Biringkanaya bersama jajarannya. Yang saya banggakan Ketua Panitia Bapak Kris Batara. Yang saya kasihi teman-teman rekan saya pengurus PPK yang hadir saat ini. Ada Ibu Bendahara yang merupakan anggota jemaat di sini juga. Yang saya kasihi rekan sejawat kami Badan Verifikasi. Yang saya kasihi Ibu Ketua PWGT Klasis Makassar Timur, anggota jemaat di sini juga. Dan segenap anggota jemaat Biringkanaya yang kami kasihi, Bapak Pendeta Yohan Metris yang adalah Sekum PGIW Sulbar, Sulsel, ya, Bar tidak ada lagi sekarang, ya, Sulsel Tenggara. Pertama-tama perkenankan saya menyampaikan salam dari Pak Ketua yang tidak sempat hadir saat ini oleh karena kegiatan yang sama yang dihadiri oleh beliau. Tentu yang saya kasihi pula Bapak Pendeta Daud Pelingi yang akan melayani kita nanti, yang akan membawakan firman Tuhan. Yang beliau adalah orang dari BPS, bidang KLM, ya, bidang liturgi.
Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang kami kasihi, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dari klasis. Yang pertama adalah adanya PI di wilayah 4, yang kemudian bahwa PI ini akan dipusatkan di Makassar Timur. PI ini tidak biasanya. Ini PI ini baru, yaitu PI sepak bola. Mungkin jemaat bertanya, kenapa ada PI sepak bola? Jadi PI sepak bola ini akan ada sekolah sepak bola nantinya dipusatkan di kantor klasis. Ini kerjasama dengan GZB, ya, yang datang membawakan kita perkenalkan firman Tuhan ke kita di Toraja. GZB, ya. Itu kebetulan ada tenaga PI-nya yang dia kirim ke kita. Dulunya di Gipil, sekarang ada di Gereja Toraja, yaitu Pendeta Lawrence. Jadi anak-anak kita nanti yang suka sepak bola boleh nantinya diikutkan karena nanti anak-anak kita PPGT yang akan menangani ini untuk kegiatan ini. Dan ini kerjasama juga dengan salah satu klub sepak bola yang bernama Inspire. Nah, Inspire ini, jadi tidak perlu lagi kita susah-susah untuk mencari sekolah bola untuk anak kita. Ini kita akan buka nanti di Klasis Makassar Timur. Nah, kemudian nanti juga bahwa ada TOT-nya. Ada TOT. Jadi ada pelatih untuk nanti dilatih dari Inspire untuk melatih di sini. Nah, ada untuk pembukaan pertama ini 25 orang untuk pelatih. Nah, kalau yang untuk dilatih anak-anak kita tidak menutup, nanti mungkin dilihat bagaimana jumlahnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ada kaitannya dengan kewajiban kita, yaitu kenaikan pindan. Nah, ini sebenarnya yang lalu-lalu kita sudah gaungkan bahwa tidak akan naik. Ternyata ada kenaikan sedikit. Nah, ada kenaikan sedikit oleh karena adanya tenaga proponen yang kita angkat. Ini yang menjadi pertimbangan ketika kami ikut raker di BPS kemarin, bahwa ini salah satu pertimbangannya. Kenapa akan naik di tahun 2025? Tetapi kami sampaikan kepada jemaat, jangan kita berpikir bahwa kita lebih 1029 jemaat Gereja Toraja. 1000 lebih. Jangan kita berpikir bahwa banyak yang akan memasukkan dana ke BPS. Kita harus ingat bahwa jemaat di Gereja Toraja itu 75% ada di daerah perkampungan. Bukan kampungan, maksudnya di perkampungan. Ada di desa-desa. Nah, desa-desa ini yang kita harus bantu. Itulah gunanya pindan. Kita saling berbagi. Satu piring untuk sesama pendeta kita. Jadi harapan kita bahwa jangan kita nanti mengeluh. Wah, kenapa tambah lagi pindan kita? Kalau mau sejahtera pendetanya kita, mau bagus khotbahnya pendeta kita, mari kita dukung pindan ini. Ya. Jadi itu yang kami sampaikan tentang program. Masih ada satu program yaitu untuk SSA, tapi itu nanti tahun 2026. Itu dalam rencananya oleh BPS diputuskan dalam rapat di raker kemarin, itu tidak kontribusi lagi tapi partisipasi jemaat. Jadi tidak dikontribusi lagi. Tetapi teknik pelaksanaannya nanti kita menunggu juknis dari BPS. Karena ini nanti tanggal 2026 di Luwu, wilayah 1.
Jadi Bapak Ibu, itulah mungkin yang kami sampaikan tentang program. Dan untuk program-program yang lain saya kira nanti kami akan rampungkan. Nanti keputusan-keputusan itu kami akan sampaikan ke masing-masing jemaat. Dan akhirnya mewakili segenap pengurus BPK, BVK, dan OIG Klasis Makassar Timur mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2025. Kure Sumanga. Terima kasih kepada Bapak Penatua Yeheskel B. Marewa yang sudah boleh membawakan sambutan dari BPK. Tuhan memberkati. Sidang Masa Raya Natal yang bersukacita. Mari kita mempersiapkan hati dan hidup kita untuk masuk dalam ibadah Natal saat ini. Dan pelayan firman pada saat ini, Bapak Pendeta Daud Palelingan, STHMM, dan liturgis Saudara Enos Tobong Padang, STH. Kepada liturgis dengan kasih disilahkan. Shalom. Semua bersukacita merayakan Natal, amin. Kalau alami sukacita Natal, coba sapa samping kiri kanan muka belakang, katakan selamat Natal. Selamat Natal. Baik, puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Saat ini kita lebih dari 2 atau 3 orang, saya percaya bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan sebagai wujud penghormatan kita akan kehadiran Allah, kita mau memuji Dia, kita mau mengagungkan Dia, dan kita mau mempersembahkan penyembahan yang terbaik bagi Dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, gema Natal telah berkumandang di mana-mana. Semua makhluk bersukacita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dia datang, maka kita memiliki hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Sungguh kita patut bersukacita. Kini, di sini, dan di tempat ini, sukacita kita melimpah melalui ibadah Natal malam hari ini. Dan kita akan dituntun oleh satu sorotan tema, yakni marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Karena itu dengan penuh sukacita, saya jemput kita berdiri, dan marilah kita berkata, hai dunia, gembiralah dan sambut Raja. Mari sambil bertepuk tangan kita puji Tuhan Allah kita. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Hatimu gembiralah dan sama bersyukur bersama
bersyukur bersama-sama bersyukur. Hai dunia teguhkan raja. Soraklah terus, soraklah terus, soraklah terus. Janganlah dosa menerima. Kita ulangi yang kita hai dunia gembira. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Selamat Natal bagi kamu semua. Biarlah sukacita Natal berlimpah bagimu. Selamat Natal sejahtera. Pemberita buatan Yesaya 7 ayat 14 berbunyi demikian, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya seorang perempuan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12 berbunyi, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Yohanes pasal 1 ayat 9 berbunyi demikian. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Tuhan, kesempatan bagi kita untuk melihat ke dalam, kesempatan bagi kita untuk merefleksikan apakah sampai hari ini posisi kita di hadapan Tuhan masih berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kesempatan bagi kita untuk mengaku dosa dan menantikan anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, sukacita perayaan Natal sangat terasa. Semua bersukacita merayakan Natal. Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, memberikan anugerah keselamatan kepada manusia. Namun pada kenyataannya kita sering mengabaikan anugerah itu. Di tengah sukacita perayaan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sedang bersukacita merayakan kasih-Mu. Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami. Namun kami masih saja melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami tidak setia kepada panggilan Tuhan.
kami gagal mengasihi Tuhan dan sesama. Kami gagal menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Dan begitu banyak jenis dosa yang masih mewarnai kehidupan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami sehingga dosa-dosa itu tidak mencemari perayaan sukacita yang kami lakukan. Amin. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang Kau perbuatannya, Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, inilah waktunya kita bersukacita. Kenapa? Karena ada satu pribadi yang datang berkarya bagi kita, datang lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Karena itu kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Boleh sambil kita bertepuk tangan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. katakan Dia firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia
kami. Sidang masa raya Natal, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Dan di depan kita ada 8 lilin yang akan dinyalakan oleh 8 perwakilan. Pertama, Ketua Pimpinan Majelis Gereja Jemaat Beringin Kanaya oleh hambanya Bapak Pendeta Manase Deran dan STH. Kedua, Ketua Panitia Hari Raya Gerejawi Jemaat Beringin Kanaya tahun 2024 yang akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Martin Dampang. Ketiga, Ketua Badan Pekerja Klasis Makassar Timur yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapak Penatua Yeheskel B. Marewa. Keempat, oleh Pendeta Jemaat Beringin Kanaya oleh hambanya Ibu Pendeta Abigail Tangke Parun STH MM. Kelima, oleh Ketua PKBGT Jemaat Beringin Kanaya atau yang mewakili. Keenam, oleh Ketua PWGT Jemaat Beringin Kanaya atau yang mewakili. Ketujuh, Ketua PPGT Jemaat Beringin Kanaya atau yang mewakili. Dan yang kedelapan, Ketua SMGT Jemaat Beringin Kanaya atau yang mewakili. Saya mengundang pelayan firman dan ke-8 nama yang telah saya sebut untuk maju di depan. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Malam kudus, sunyi, senyap.
Tuhan, disilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan berita Natal lewat firman Tuhan, dipersilakan pujian dari Sekolah Minggu Jemaat Biringkanaya yang dalam hal ini akan menyanyikan theme song Natal tahun 2024. Jadi kepada semua anak-anak sekolah minggu yang hadir, mari silakan ke depan. Lahir, oh, oh, hey, lihatlah para gembala bersuka cita mendengar kabar Yesus telah lahir di Bethlehem tempatnya. Para mama bergegas hendak ke sana melihat Yesus telah lahir, mengajak teman-temannya sambil berseru, ayo kita ke Bethlehem. Ayo, 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 hey, lihatlah Sang Juru Selamat telah lahir. Semua orang bersuka cita sambut kelahirannya. Hei, dengarlah, para malaikat turun ke dunia, sampaikan kabar kesukaan besar, Juru Selamat telah lahir. Oh, oh, hei, lihatlah, para gembala bersuka cita mendengar kabar Yesus telah lahir di Bethlehem tempatnya. Para gembala bergegas hendak ke sana melihat Yesus telah lahir, mengajak teman-temannya sambil berseru, ayo kita ke Bethlehem. Para gembala bergegas hendak ke sana melihat Yesus
Yesus telah lahir, mengajak teman-temannya sambil berseru, ayo kita ke Bethlehem, ayo ke Bethlehem. Puji nama Tuhan, kita beri apresiasi untuk anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, sidang Masyarakat Natal yang kekasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan akan merenungkan bahagian firman Tuhan di malam Natal ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan berita Natal. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, supaya tidak berlalu begitu saja, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Dan kita satu dalam doa memohon kekuatan Roh Kudus agar Roh Kudus menguasai kita. Mari kita berdoa. Kami patut bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kesempatan yang boleh Kau anugerahkan bagi kami. Di tahun ini, di hari ini Tuhan, di tempat ini, kami berkumpul kembali untuk merenungkan, merefleksikan kelahiran-Mu ke dalam dunia. Sekarang Tuhan, firman-Mu akan kami baca dan kami akan renungkan. Kami sadar, kami tak mampu untuk merenungkannya. Tapi kami yakin dan percaya, di mana firman Tuhan dibacakan dan Roh Kudus bekerja, kami pasti dibuat mengerti. Kami siap untuk mendengar, berbicara dan bersabdalah Bapa. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Amin. Kita membuka Lukas pasal 2, bacaan kita tahun ini. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Saya akan baca terjemahan baru 2, TB2. Nanti kita menyelesaikan kita semua. Saya akan baca Lukas pasal 2. Aku membacanya ayat ke-8, Bapak Ibu membaca ayat ke-9, secara bergantian kita membacanya. Saya mulai dari ayat 8, sesudah itu Bapak Ibu ayat 9, dan seterusnya sampai ayat yang ke-20. Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibedung dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kures sumangaku. Selamat malam, shalom, apa kabar? Apa kabar? Luar? Apanya yang luar biasa? Ya? Sukacita, sukacita. Ada yang katakan kabar baik, saya katanya baiknya di mana? Di rumah masih luar biasa? Kenapa kira gue ragu kok? Di rumah masih luar biasa? Masih? Hubungan dengan orang lain masih biasa? Atau luar biasa? Hubungan dengan keluarga masih nyaman? Masih? Hubungan suami istri masih sehati? Masih? Mudah-mudahan ya. Karena sekarang ini banyak orang serumah tapi tidak sehati. Akibatnya terjadi sehati tapi tidak serumah. Ada? Di sini tidak ada ya? Oi, tidak ada di sini. Itu jauh. Di sini seksi apa saja yang dibuat ketika perayaan Natal? Ada seksi acara, seksi dekorasi, ada seksi konsumsi, seksi dana, perlengkapan, dan berbagai macam-macam seksi. Di tempat-tempat lain ada lagi satu seksi. Seksi marah, seksi kritik, seksi tersinggung. Kalau dibiringkan ayam, itu tidak akan pernah ada. Kalaupun itu ada, itu kebetulan. Jadi Natal itu, Bapak Ibu, sebenarnya adalah sebuah refleksi. Apakah sampai hari ini kita masih nyaman? Saya sedang merenungkan, Natal ini toh apa artinya bagi kita? Tiap tahun kita merayakan Natal, tiap tahun kita bentuk seksi. Di tempat-tempat lain akhirnya berubah, selamat Natal berubah menjadi selamat nakal. Jadi tidak lagi selamat Natal, tapi akhirnya menjadi selamat nakal. Kenapa? Justru dalam suasana Natal seperti yang dibuat seperti ini, kehilangan makna. Makanya kita perlu memahami dulu Natalitia atau Natus atau kelahiran yang kita peringati sampai hari ini, sehingga kalau dikatakan di sini perayaan Natal jemaat Biring Kanaya, mestinya dikatakan perayaan Natal Kristus di jemaat Biring Kanaya. Kalau dikatakan perayaan Natal jemaat Biring Kanaya, kita sedikit berpikir, oh jemaat Biring Kanaya yang dirayakan ulang tahunnya. Nah, tema tahun ini juga Bapak Ibu lebih menekankan kalau dalam Gereja Toraja tema tahun ini adalah dikatakan rawatlah. Itu temanya Gereja Toraja untuk tahun ini. Di jemaat-jemaat itu menjadi bahagian yang harus menjadi sesuatu yang harus dialirkan. Rawatlah, merawat semesta, merawat keluarga, merawat hubungan dengan Tuhan dan sebagainya. Itu persoalan-persoalan besar. Karena sekarang ini Bapak Ibu, banyak orang yang justru suka merawat orang lain tapi tidak mau merawat keluarganya. Itu. Banyak orang yang begitu. Saya tanya ibu-ibu, pernahkah bapak-bapaknya mengatakan, ibu,
rawat-rawat ke itu aja tak? Pernah? Pernah? Pernahkah ibu-ibu ini disuruh suaminya pergi untuk facial? Pernah? Atau dia katakan para itu mangge duka? Nah, Natal kali ini ibu-ibu bapak-bapak, kita diajak untuk merefleksikan ulang sebenarnya makna Natal itu. Apa sih makna Natal sebenarnya untuk dikejar, untuk dihidupi tahun ini? Saya amati perkembangan terakhir ketika di Balikpapan lihat-lihat story. Ada yang pasang story itu, dia katakan begini, dia menyesal aku pergi Natalan. Aku tak dapat paket. Nyesal aku masukkan persembahan. Bayangkan itu. Tapi ada juga yang mengatakan di story-nya, menyala abangku Columbus. Meledak-ledak mesti banyak. Ada juga yang pulang ke rumah dia katakan, lebih baik aku pulang. Untuk apa aku Natal? Tak perlu aku ke gereja lagi. Dede. Labe-labe, sesek. Apa yang namanya mak Natal nasang kebangasya. Kita mau katakan begini, tema tahun ini mari kita ke Bethlehem. Pertanyaannya, ada apa di Bethlehem? Kalau tema tahun ini mengatakan, ayo kita ke Bethlehem. Pertanyaannya adalah, ada apa di Bethlehem itu? Ada apa di Bethlehem? Berbagai sumber mengatakan dalam diskusi dengan teman-teman, ada yang mengatakan Bethlehem itu artinya rumah roti. Bethlehem itu artinya rumah daging. Bethlehem itu tempat persinggahan untuk mengisi bekal. Jadi wajarlah jika Yesus mengatakan, akulah roti kehidupan, akulah roti hidup, dan lahir di rumah roti di Bethlehem. Hai Bethlehem Efrata. Efrata itu adalah nama lebih awal daripada Bethlehem. Nama yang paling tua. Nah, jadi pertanyaannya untuk apa ke Bethlehem? Apa sih yang ada di Bethlehem? Kalau dikatakan bahwa Bethlehem itu tempat sang pembawa damai hadir. Di Bethlehem hadir juga orang yang selama ini tidak diperhitungkan. Jadi dalam liturgi kita ada yang namanya katabatis dan anabatis. Allah datang, manusia merespon. Yesus datang, direspon oleh siapa? Gembala-gembala. Nah, itulah ibadah. Dikatakan ibadah itu perjumpaan dengan Allah. Allah datang dari atas, manusia merespon dari bawah. Jadi Allah datang di Bethlehem, gembala-gembala merespon. Itu namanya katabatis dan anabatis merespon. Jadi ibadah itu perjumpaan yang menyenangkan. Ibadah itu perjumpaan yang membuat kita nyaman. Ibadah itu membuat kita berjumpa dengan orang lain dengan penuh sukacita. Toh? Jadi ibadah itu dirindukan, Natal itu dirindukan. Kalau Natal itu tidak dirindukan lagi untuk apa? Saya tidak tahu seberapa besar dari kita ini yang merindukan Natal. Padahal dikatakan setiap entah ibadah Natal, entah ibadah mingguan, entah ibadah apapun itu, ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah. Saya sering mengatakan begini, bagaimana sih yang namanya rindu itu? Bayangkan, Bapak Ibu, saya punya anjing kesayangan. Saya punya anjing kesayangan. Kalau saya nelpon sekarang, dia dengar suaraku, dia mengatakan di HP itu, dia dengar suaraku saja rindu berjumpa. Kalau saya pulang ke rumah, jarak 100 meter, dia dengar bunyi motorku itu, dia sudah mulai di pintu gerbang, lompat-lompat, lari ke sana kemari. Karena rindu berjumpa dengan tuannya. Ketika saya buka pintu itu, anjing saya itu lari ke sana kemari, bersuka cita, lompat-lompat, terguling-guling, berjumpa dengan tuannya. Luar biasa.
Tapi selama saya menikah, saya kembali ke rumah. Belum pernah istri saya lari ke sana kemari dulu. Apalagi mau terguling-guling dulu. Bayangkan begitu. Yang mau katakan bahwa respon sukacita itu. Mikwa manikumwa, asur katu beneta kumwa. Yang saya mau lihat itu responnya. Rindu berjumpa dengan Tuhan. Itu yang saya mau katakan. Nah, jadi kalau dikatakan Natal berarti Allah hadir membawa damai, kita memberi respon, pertanyaannya adalah respon apa yang harus kita beri? Respon yang dilakukan para gembala-gembala itu, maka katakan ini, respon yang dilakukan para gembala itu pergi menjumpai sang Raja Damai. Ingat, pergi menjumpai sang Raja Damai, memenuhi hidupnya dengan damai, lalu pulang dengan hati damai. Sebenarnya itu yang mau dikejar. Gembala pergi, dia penuhi hatinya, dia penuhi pikirannya dengan damai, lalu pulang dengan damai. Betul-betul itu responnya. Gembala menjumpai sang Raja Damai, lalu itulah arti Natal yang sebenarnya. Jadi Natal adalah memberi pesan kepada semua orang. Natal itu memberi pesan damai kepada semua orang. Tak penting latar belakangmu apa. Tuhan tidak mempedulikan ke golongan mana ia harus menampakkan dirinya. Sehingga dengan demikian kita pun diajak untuk merefleksikan ulang Natal itu. Jelas sekali lagi Allah hadir di Bethlehem. Ketika hadir ada berita kepada gembala. Gembala pergi menjumpai sang Raja Damai itu dan pulang dengan sukacita memberi damai kepada orang lain, dan mereka memberitakan Natal. Karena itu apa arti Natal itu? Natal berarti membagi harapan ke dalam dunia yang hampa damai sejahtera. Natal itu memberi harapan ke dalam keluarga yang hampa damai sejahtera. Natal itu memberi damai kepada jemaat, warga jemaat yang hampa damai sejahtera. Coba renungkan diri kita. Apakah di rumah kita sampai hari ini damai masih ada? Apakah dalam jemaat kita, masih dalam jemaat kita damai masih ada? Apakah dalam majelis gereja damai masih ada? Apakah di antara kita masih damai melihat pendetanya? Dan rekan dete, tumas sambayan aku opuang. Bisa kami mutasi mau tepak pendeta metris. Ada? Adakah di antara di sini yang damai mendoakan pendetanya? Atau dentro kan aku opuang. Maka ni kan mentiri kena dimutasi di umat endemai. Pendeta Abi dan sebagainya. Ada? Ada? Mana Natal kita leh? Mana Natal kita? Jadi damai dan sejahtera itu adalah dua kata yang mengajak kita berjumpa dengan Tuhan dan mesti menjadi titik awal perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan itu mestinya menjadi titik awal perubahan. Perubahan di mana? Para gembala itu berubah. Mungkin selama ini takut pergi memberitakan kabar, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, mereka berani pergi menyampaikan berita itu. Dan apa? Orang heran. Bayangkan saja Bapak Ibu, berita sorga itu turun kepada para gembala. Coba kalau kita pikir secara logika, kenapa Tuhan tidak datang kepada tentara-tentara Romawi? Kalau tentara-tentara Romawi yang pergi menyampaikan berita itu pasti cepat didengar. Kenapa justru datang kepada para gembala yang tidak didengar? Coba umpamanya lami perangi teh. Kalau misalnya wali kota menyampaikan berita napang kambi, umpamanya lami perangi, pasti wali kota kan? Cara pikir kita dengan Tuhan beda. Mestinya logika kita,
Kenapa bukan tentara waktu itu, para pemimpin waktu itu, pemimpin Romawi waktu itu yang didatangi Tuhan. Itu yang didatangi malaikat. Tapi kenapa waktu itu justru malaikat menjumpai orang-orang yang tidak diperhitungkan para malaikat? Itu artinya Bapak Ibu, cara pikir kita dengan cara Tuhan berbeda. Siapapun Anda, siapapun kita, kesempatan besar bagi kita untuk menyampaikan damai itu kepada orang lain. Kuya bangar itu, biasa tuh nenek dadi, mandu di porai tumba damai lah koto senga, na ke dalam rumah tangga kita sendiri. Coba kita lihat, Tuhan telah memperdamaikan dirinya dengan manusia tanpa memperhitungkan kesalahan manusia. Coba, Tuhan mengampuni manusia tanpa memperhitungkan kesalahan manusia. Yanna kita, yanna dento kesalahan laku kita rekan nampuni, dikampai rekan minta maaf. Manatal kita. Keden itu kesalahan laku kita tunggu dia minta maaf. Sampai kapanpun jika kau tidak minta maaf, sampai ke liang kubur pun kau tidak minta maaf, aku pun tidak akan memberi maaf. Atau kita balik, sekalipun dosamu, kesalahanmu sebanyak dan semerah krimisi, aku mengampunimu lebih awal. Kalau diberikan ayah, mengampuni dulu atau mengampuni dulu sebelum minta maaf, atau tunggu dia minta maaf baru kita ampuni? Mengampuni, seharusnya mengampuni selama ini. Bagaimana? Kan enak. Karena kasihnya padaku Yesus datang ke dunia. Nah, dia datang ke dunia menyuruh orang minta maaf, atau dia datang ke dunia mengampuni orang baru kita sadar akan kesalahan kita. Itu yang saya katakan. Sekarang saya tanya, ke depan ini maukah kita memaafkan orang sebelum minta maaf? Mau? Kutole Pak, ke depan ini kalau ada orang tilabe-labe mepadikan penah sebelum dia minta maaf dalam kesalahannya, kita maafkan? Amin. Ingat, mataku na to ke. Jadi kita mestinya gitu. Allah kita itu adalah Allah yang datang mengampuni dan tidak menunggu kita minta maaf. Itu yang dikatakan Bapak Ibu. Para gembala merayakan Natal dalam keadaan-keadaan yang sederhana. Mereka merespon dengan baik. Mereka pergi tanpa ada beban. Tanpa ada beban apa-apa. Para gembala itu merespon, bahkan menjadi saksi, dan terutama dalam memuji Allah. Pulang dengan memuji Allah. Dengan sukacita. Ini beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang ibu yang pulang Natal. Ya tutas nanda pokok bang teh. Dia putar-putar begini. Ku kami, ibu, ngapa miki ibu? No kayu itu panitia di gereja sambil tasnya diputar-putar begini. Ku kenapa itu panitia di gereja bu? Nah ku jengkel ku mi. Ku kenapa ki jengkel? Kenapa ki jengkel? Ku pokoknya sakit hati kak. Maafin di hatiku Pak Pendeta. Ku kamagai, kenapa ki? No ku masak di. Itu target ku masukkan ji. Nah, tidak dapat kawan. Nasi dos. Kalau pulang ke nanti tidak cukup itu nasi dos, damai atau tidak? Kalau tidak dapat ke nasi dos sebentar, nyaman atau tidak? Atau ada yang mengatakan nanti, jengkelku melihat itu bu panitia, siapakah ketua panitia Pak Kris? Ada yang gitu? Saya bilang sama ibu itu, ibu, ada uang tak di dompet tadi situ? Dia bilang, ada ji Pak Pendeta. Saya bilang, ada warung makan di sana, pergi ke makan di sana. Tapi aku, tidak mau kak, beda rasanya. Kuka apa rasanya beda?
sambil kami ngomong dan akhirnya pulang ke rumahnya dengan wajah yang tidak damai. Hanya karena persoalan nasi bungkus tidak dapat. Padahal Natal itu memberi harapan. Saya mau katakan kepada kita, kalau Natal itu bagi Bapak Ibu sekarang ini, harapan apa yang Bapak Ibu harapkan dalam merayakan Natal tahun ini? Bayangkan, coba, Natal itu adalah cara Allah. Natal itu adalah bahwa Allah turun tangan memulihkan. Natal itu bahwa Allah turun tangan mengulurkan tangannya. Allah turun tangan memulihkan yang rusak. Perayaan Natal itu Bapak Ibu tidak sekedar euforia. Perayaan Natal itu tidak sekedar selebrasi. Apa raga inatu Natal? Tapogau. Apa raga inatu Natal tapogau? Lalu tidak ada perubahan-perubahan harapan-harapan kita. Matanya itu tahu apa dan suara tiba-tiba dekuah. Perhatikan ku itu ibu anu. Itu mulutnya di sana, teleko-leko bang. Perhatikan ki, itu sandal na pakai di sana tuh, na pinjam ki. Ya. Itu baju na pakai di sana tuh, bajunya kakaknya. Kenapa kau pusing? Biar dia. Baru lihat bajunya orang sudah tidak damai. Baru lihat caranya orang bernyanyi sudah tidak damai. Kalau dia yang disuruh bernyanyi, nah kok tidak bisa kak? Sesek. Habis waktu untuk mengiritik orang lain tidak damai. Habis waktu cemburu kepada orang lain tidak damai. Habis waktu merasa benar dalam Natal tidak damai. Habis waktu merasa benar tidak damai. Makanya dikatakan ayo kita ke Bethlehem. Kenapa dikatakan mari kita ke Bethlehem? Karena di Bethlehem ada harapan. Kenapa kita ke Bethlehem? Karena di Bethlehem itu ada sesuatu yang dapat mengubah kita. Kenapa kita mesti ke Bethlehem? Karena di Bethlehem itu pembawa damai, sang raja damai hadir. Makanya dikatakan Bapak Ibu, Natal Kristus itu adalah peristiwa Allah menggerakkan hatinya, menghadirkan damai sejahtera. Saya ulang, Natal Kristus itu adalah peristiwa Allah menggerakkan hatinya. Sekali lagi, menggerakkan hatinya, menghadirkan damai sejahtera. Itu tugas kita. Tugas kita adalah menggerakkan hati kita, menghadirkan damai dimanapun kita berada. Nah, itu memang yang terjadi. Seringkali kita tidak damai melihat orang lain. Karena kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Saya sering katakan kepada kita dimanapun berada, saya sering katakan, Bapak Ibu, kalau kita selalu cemburu melihat orang, kalau kita tidak selalu damai melihat orang, orang damai dengan keluarganya, orang damai hidup bekerja setiap hari siang dan malam, orang damai bersama dengan istri dan anak-anaknya. Kalau kita selalu cemburu melihatnya, mereka yang sehat, kita yang sakit. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau orang lain selalu cemburu melihat kita, matana kita tuh penanta, nyaman hati kita dalam keluarga, ke gereja nyaman, menjalani hari-hari kita. Lalu ada orang yang selalu cemburu melihat kita, percayalah, kita yang sehat, lama-lama dia masuk rumah sakit. Kenapa? Damai tidak ada. Yang membuat kita sehat itu damai, nyaman, tentram. Jadi dikatakan Natal itu adalah perjumpaan yang menyenangkan. Sehingga dikatakan Natal itu dapat dikatakan di wajahmu kulihat wajah Allah. Coba tanya ke kiri kanan, di wajahmu kulihat wajah Allah. Coba tiru kae. Toh. Di wajah. Dan juga tuh ketiru ke anu, mestinya dikatakan lihat ke kanan tiba-tiba nakwa di wajahmu kulihat wajah Allah. Padahal tayo natiroi. Jadi kan Natal itu perjumpaan dengan Kristus. Natal itu perjumpaan dengan Kristus. Kristus itu apa? Simbol damai, simbol ketentraman, simbol sukacita, simbol damai sejahtera. Jadi kalau kita bernatal lalu tidak ada damai, jangan nyanyikan damai, 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 na 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 na.
Pemahami kianu, malas, jengkel. Daripada Anda katakan damai, tapi hatimu mengatakan jengkel, jengkel. Gitu. Sekali lagi kalau di jemaat ini tidak ada jikodong. Di tempat lain gitu. Lihat menanti, biar tidak dibagi itu bungkusan nanti. Mereka juga pulang dengan sejahtera. Paling-paling makan ikan. Nah, yang kedua adalah sikap Maria, tindakan Maria dan Yusuf itu merawat. Maria dan Yusuf itu merawat bayi itu. Coba. Merawat bayi itu. Yusuf berani mempertanggungjawabkan akhirnya. Tetapi akhirnya Maria, Yusuf itu merawat bayi itu sebagai simbol kedamaian. Nah sekarang itu yang kita melakukan. Kalau Gereja Toraja tahun ini bicara soal merawat, pertanyaan bagi kita sekarang adalah apakah kita masih merawat perdamaian itu dalam keluarga kita masing-masing? Coba tetangga-tetanggai. Apakah kita masih merawat kebencian dalam diri? Atau sampai hari ini kita masih merawat yang namanya perdamaian? Yesus itu dirawat, dihangatkan. Ibarat hidup keluarga yang dirawat, dihangatkan. Jadi kalau kita sebenarnya bernatal itu pada aspek tertentu kita menghangatkan lagi cara Allah merawat kita. Kita menghangatkan lagi cara Allah mengasihi kita. Karena itu intinya adalah Natal itu adalah peristiwa merawat perdamaian. Natal itu adalah peristiwa merawat perdamaian. Merawat kasih. Tidak hanya merawat tubuh. Tidak hanya merawat istri, suami dan anak-anak dan keluarga. Tetapi hubungan kita dengan orang lain. Coba Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Setiap minggu kita ibadah, yang diharapkan di situ kita bisa menemukan sesuatu yang dapat kita bangun. Tetapi pertanyaannya adalah dentongan secara kayak perubahan-perubahan besar yang terjadi setelah Natal. Perubahan-perubahan di hati, di pikiran. Pikiran harus berubah, cara pandang harus berubah, hati harus berubah, hubungan kita dengan orang lain harus dibenahi. Tapi dalam kondisi kita masing-masing, kita sering mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak damai dan sebagainya. Saya yakinkan, keluarga yang tidak damai itu hari-hari akan bertengkar. Saya bisa pastikan majelis gereja yang tidak damai itu rapatnya lama. Merap-rap boleh dialih sidang tetek dibahas. Saya amat yakin jemaat yang tidak akur itu tidak akan pernah duduk bersama dalam gedung gereja. Bahkan kita rumah galik untiro tahu yang kita benci itu duduk di depan. Lalu kita duduk di belakang, talingan taruh di tiro di kode maten de bomboy. Dia maten de setan, dia maten de parakan ne. Hati kita tidak damai. Padahal dalam ibadat tiap minggu dikatakan, aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib benar dan seterusnya. Damai, apalah damai, di penamu damai, mana matamu nanti ada damai. Nah, karena itu Natal itu adalah betul-betul sebuah refleksi kehidupan untuk mengatakan Tuhan, kiranya di tahun ini hatiku akan berangkat, hidupku akan berangkat, jiwaku akan berangkat, pribadiku akan berangkat ke Bethlehem. Bethlehem adalah simbol di mana Allah, di mana Kristus hadir membawa damai. Karena itu kalau kita mau jemaat ini sehat, kalau kita mau hati kita sehat, Bapak Ibu, nyamankan hati. Hati itu perlu dirawat. Hati itu perlu dijaga. Ingat, kalau hati kita tidak tentram itu, madoiki emasaki.
Yang namanya miliki kemelambi tak nama tanah tu penanta. Tetek kasera tak nama tanah tu penanta. Tetek 12 magalik tu penanta. Tetek talu makan ikan itu penanta. Tetek andandako bisa ki stroke. Karena apa? Makan ikan. Lendu tahu matoro makan ikan. Lendu tahu pakai sandalnya di kuat kiri. Sandalan dan nomor 7. Orang pergi nyaman bersama dengan suami istrinya, nak kutire, malu masih gandeng-gandeng. Nabu akimu ini ya. Selalu tidak damai dalam hatinya. Nah, kalau kita tidak damai menjalani kehidupan Bapak Ibu, jangan harap hatimu akan tentram. Kalau perasaanmu tidak damai, jangan pernah bermimpi kau akan tentram dalam rumah tanggamu. Kalau hatimu tidak tentram, jangan pernah kau akan nyaman menjalani hari-harimu. Karena itu sikap para gembala menjadi teladan bagi kita. Gembala pergi menjumpai sang Raja Damai itu dan pulang dengan sukacita. Katakanlah pada kesempatan ini. Katakanlah pada kesempatan ini. Gedung gereja ini adalah Bethlehem. Firman Tuhan didengarkan. Berita damai. Kiranya kita akan kembali seperti para gembala. Memuji Tuhan. Memuliakan Tuhan dalam rumah tangga kita. Tadi itu ada enam paduan suara kelompok. Itu ibarat para malaikat. Kalau itu gabung para malaikat yang memuji Allah di tempat yang maha tinggi. Nah, karena itu perayaan Natal untuk tahun ini tidak sekedar selebrasi. Tidak sekedar perayaan. Tetapi setidaknya tahun ini ada sesuatu yang dapat kita petik. Tahun ini ada sesuatu yang akan kubawa pulang ke rumah. Kita bawa pulang ke rumah. Lalu kita mengatakan, keluargaku, hari ini kita telah kembali dari Bethlehem. Di Bethlehem ada damai. Di Bethlehem ada sukacita. Mari menjadikan rumah kita ini sebagai Bethlehem. Kalau rumah kita dijadikan sebagai Bethlehem, kalau jemaat ini dijadikan sebagai Bethlehem, orang akan mengatakan, ayo kita pergi ke jemaat Biringkanaya. Kalau orang melihat rumah kita sebagai Bethlehem, orang akan mengatakan, ayo kita pergi ke rumahnya Pak Eskiel. Tapi kalau rumahnya Pak Eki tidak seperti Bethlehem, memang pagarna ditoi mataku ki. Tidak nyaman, tidak tentram. Tapi kalau rumah kita dijadikan sebagai Bethlehem, orang akan nyaman datang. Makanya Bapak Ibu di kampung-kampung itu kami pendeta kampung ketika masih di jemaat, ada rumah yang sederhana, tetapi orang nyaman datang di situ. Kursinya sudah patah-patah, kursinya sudah robek-robek, tapi orang nyaman datang di situ. Kenapa? Karena si pemilik rumah itu nyaman ketika berjumpa. Enak kita di dalam, nyaman bercerita. Tapi ada juga rumah yang kursinya selama dibeli belum pernah diduduki orang. Kenapa? Orang segan masuk menepagarnya di itu enak. Hati-hati kok, marah orangnya. Kenapa? Orang tidak nyaman melihat kita. Nah, tugas kita sekarang adalah menjumpai orang dalam damai. Karena itu yang saya mau katakan tadi, tugas kita adalah membawa harapan ke dalam dunia yang hampa damai sejahtera. Saya tidak tahu apakah kita yang hadir pada saat ini masih hampa damai sejahtera, atau jemaat ini jemaat terbesar di sini. Kita yang hadir, kita ada duduk hari ini melihat ke sini, menyanyi, memuliakan Tuhan, tapi sebenarnya hati kita hampa kasih, hampa damai, hampa kasih sayang. Tapi kita penuh dengan kecemburuan, kamagalian, emosi, sengke, yang natanya sengke, marah. Bayangkan itu. Karena itu Natal ini Bapak Ibu betul-betul mengajak kita untuk berjuang mencapai harapan. Anak-anak muda yang masih kuliah, harapanmu masih panjang. Bethlehemmu masih kau kejar. Satu saat nanti, kalau Anda tekun belajar, satu saat nanti kalau Anda tekun berjuang, memenuhi hidupmu dengan simbol Bethlehem,
maka dalam waktu yang tidak terlalu lama topi wisuda digeser di atas kepalamu. Itu harapan-harapan besar. Harapan-harapan besar tidak sekedar malam kudus, sunyi senyap. Tidak sekedar muliakanlah, tidak sekedar alam raya berkumandang, tidak sekedar 1000 lilin nyalakan. Semuanya itu tidak ada artinya kalau semua itu hanya di mulut tanpa tembus di hati. Kita baru di tempat, belum pergi ke Bethlehem. Jadi kalau kita masih penuh dengan amarah, ternyata kita masih di padang belantara dan belum pergi ke Bethlehem. Kalau kita masih selalu cemburu kepada orang lain, iri hati kepada orang lain, kita masih di padang belantara dan kita belum pergi ke Bethlehem. Jadi itu yang mau dikejar. Ke Bethlehem itu tidak sekedar pergi, tapi butuh perjuangan, butuh hati, butuh kekuatan, butuh perasaan untuk mengatakan aku mau pergi ke Bethlehem untuk berjumpa sang Raja Damai itu. Karena sang Raja Damai itu akan membuatku damaiku sehat, ketentramanku sehat, pikiranku sehat, sehingga aku betul-betul punya jiwa yang besar untuk mengubah hidupku pergi ke Bethlehem. Bayangkan saja, para gembala itu Bapak Ibu tidak punya harapan. Ketika para gembala menyampaikan berita-berita tidak mungkin didengar. Orang yang punya martabat tidak diperhitungkan. Pangkambi martabatnya tidak diperhitungkan. Marwahnya tidak dilirik. Tugasnya mangkambi. Tapi kenapa sorga itu turun kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan? Mungkin kita mengatakan, Pak Pendeta, aku tidak punya apa-apa. Kehidupanku begini-begini saja. Aku sedikit berkat, yang di sana banyak berkat. Aku selalu dihina orang lain, Pak Pendeta. Aku tidak punya harapan. Tetanggaku melihat aku, jemaatku melihat aku begini. Jalani hidupmu. Jalanilah hidupmu. Berjuanglah untuk mencapai Bethlehem. Berjuanglah untuk pergi menemukan Bethlehem itu. Karena di Bethlehem itu ada damai sejahtera. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, kalau hari-hari kita jalani dengan damai, ketentraman, butuh perjuangan, ingat, jawabannya bukan di sini, tapi jawabannya ada di akhir. Karena itu jangan terlalu lama meratapi diri. Jangan terlalu lama meratapi diri. Oh Pak Pendeta, pangkambi nak, masaki nak, dan sebagainya. Aku tidak punya ini. Aku begini Pak Pendeta. Tidak. Gembala saja yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang penguasa waktu itu. Tetapi Tuhan memperhitungkannya. Yang saya mau katakan adalah, lebih baik kita diabaikan oleh para penguasa tanda kutip daripada kita diabaikan oleh Tuhan. Dalam kesederhanaan kita, dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, dalam ketidakberdayaan kita, dalam kehidupan kita yang sering dihina orang, dalam keberadaan kita yang sering mengatakan aku tidak punya apa-apa, jalani hidupmu dengan baik, karena bisa jadi Tuhan akan lebih menjumpaimu daripada orang-orang yang menilaimu tidak ada punya apa-apa. Hidup itu Bapak Ibu seperti ban, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Apa yang orang miliki hari ini belum tentu selamanya begitu. Dan apa yang tidak kau punya hari ini belum tentu seperti itu. Kita tidak tahu perubahan-perubahan hari esok. Ingat Bapak Ibu, terjadi peristiwa di mana-mana. Ada orang yang membangun rumahnya 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun. Tapi hilang dalam waktu 1 jam. Hidup kita seperti, karena itu jangan jadikan diri kita ini seolah-olah kita mau tahu. Data papendadi itu kaleta kumua kita mau tahu. Butung lagama molino ketang kita tuh tahu. Di beberapa jemaat ada juga majelis gereja yang begitu. Bahkan ada di beberapa jemaat tak enak bisa didedek tu lonceng ketek penyeramput tu majelis gereja ya toh. Lah. Ada yang begitu. Pokoknya sebelum orang itu datang lonceng belum bisa dibunyikan. Biasa kukua aneh juga orang itu. Kapan
Kapan kita mengatakan Bapak Ibu, mungkin agak sedikit merusak kedamaian. Kapan kita selalu mengatakan, akulah yang dapat mengubah segalanya. Akan ada saatnya Anda tidak bisa mengubah dirimu sendiri. Karena itu ubah hati kita, mari kita ke Bethlehem. Kita ubah cara pandang kita. Karena di Bethlehem itu ada perubahan besar. Ada harapan besar. Coba bayangkan, ketika para gembala itu berjumpa dengan Kristus, tidak ada Columbus, tidak ada lampu, tidak ada dan sebagainya, tidak ada lilin, karena begitu. Tidak ada bungkusan, tidak ada kota-kota. Tapi apa yang terjadi? Pulang dengan damai sejahtera, nyaman. Nah, kiranya itu yang kita mau kejar hari ini. Bahwa hidup kita perayaan Natal itu, kita mau katakan Tuhan, perayaan Natal tahun ini kiranya dapat mengubah hidupku, agar aku dapat mengubah hidupku kepada sesuatu yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang aku mau, tapi seperti yang Tuhan mau. Itulah yang terjadi kepada gembala-gembala. Dan yang terjadi terakhir adalah para gembala-gembala itu pergi menjadi saksi kepada semua orang, dan semua orang heran melihatnya. Nah, sekarang ini berita apa yang akan kita bawa kepada semua orang? Dalam perayaan Natal ini, kalau kita mengatakan mari kita pergi ke Bethlehem, lalu kita pulang ke rumah kita, pertanyaannya, apa yang kita mau sampaikan kepada orang lain seperti para gembala pergi menyampaikan berita damai kepada orang lain? Saya tanya, adakah di antara kita di sini yang membenci orang lain? Kutolepi, den kira kain dete tutang umpurai to senga, den tae, den. Kalau yang den, mampukah nanti setelah pulang ini besok pergi mengulurkan tangan kepada orang yang dibenci? Lalu mengatakan, tadi malam aku mendengarkan khotbah, pergilah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Berani begitu? Berani? Atau justru mengatakan, besok aku akan jumpai dengan orang yang membenciku, lalu ku salam, lalu mengatakan, semoga kau cepat di rumahmu ada ibadah penghiburan. Sanggup? Tugas kita seperti itu, apa boleh buat? Tugas kekristenan kita adalah menjadikan diri kita ini pembawa damai bagi orang lain. Dan rakala sundun na banget menyapa tapogao. Dan rakala sundun na banget menyapa tapogao tu misana, nasayuk itu misana. Mau dikatakan begini, tidak disuka di sini, disuka di sini, dibenci di sini. Itulah repotnya menjadi pendeta dan penatua menjadi diaken. Itu repotnya Bapak Ibu majelis gereja, penatua, diaken. Ingat, warga jemaat yang memilih kita, warga jemaat juga yang tidak suka kita. Nah, itu juga yang sering saya katakan kepada teman-teman pendeta. Teman-teman pendeta, jangan pernah bermimpi kita akan disukai warga jemaat 100%. Tapi baliklah, sukailah warga jemaat 100%. Kritik itulah yang mesti kita lihat hari ini. Natal itu tidak sekedar malam kudus, pohon Natal, berbagai macam FO dan sebagainya. Tidak cukup sampai di situ, tapi mesti ada perubahan. Ada sesuatu yang mesti kita ubah. Mungkin selama ini kita selalu iri hati kepada orang lain, berhenti Bapak Ibu. Tidak ada manfaatnya dan sebagainya. Rawatlah hati kita. Rawatlah pikiran kita dalam damai. Rawatlah hati kita dalam damai. Rawatlah relasi kita dengan damai. Rawatlah komunikasi kita dengan damai. Kalau hati kita itu nyaman, itu akan membawa ketentraman. Hati itu perlu dijaga. Kan ada lagu itu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini cahaya. Kalau hati itu menjadi cahaya, kalau hati itu menjadi lentera, nyamanlah kita di rumah, nyamanlah kita ke gereja, nyamanlah kita dalam persekutuan.
Kalau persekutuan itu baik adanya tiap minggu berjumpa dengan damai sejahtera. Kalau ibadah persekutuan minggu-minggu itu tiap minggu nyaman, nyaman kita menyanyi, nyaman kita berpaduan suara. Menyalo kami senokom itu tahu, kenal lo minggomo. Kenapa? Karena di gedung gereja itu perjumpaan damai, perjumpaan yang menyenangkan. Tapi kalau setiap persekutuan tidak beres, minggu-minggu tidak nyaman, kantornya tidak nyaman, majelis gerejanya cemberut, nah kudu tahu Allah minggu mo. Berarti orang malas ke Bethlehem. Nah, maukah kita menjadikan minggu-minggu itu, ibadah minggu-minggu itu, supaya setiap minggu itu orang ibaratnya pergi ke Bethlehem. Kalau kita rancang seperti itu, dengan maksud seperti itu, maka kita akan mengatakan, syukur padamu ya Allah, atas segala rahmatmu. Itu. Tapi yang nata nama-nama itu penanta. Natiba lo minggu. Mohila malek ima gereja. Tameng kila lao mo to di kwa. Minum menala bagian dakole. Minum menala bagian di kwa mi. Pak Eki di kwa parai male tu itu. Poko tilo kole ko tu podok na. Tapi gitu keminala bagian dakole di ko Pak Amit tidak sedang. Ayo mandi segera. Siap dengan segera pergi kita ibadah. Itu kita berupaya mau melihat Bapak Ibu sampai hari ini. Saya mau katakan kepada kita bahwa coba di tahun ini kisah kasih Natal itu mesti menjadi sebuah standar untuk mengatakan kepada orang lain, kiranya aku mampu membawa damai sejahtera kepada hati yang hampa. Kepada hati yang hampa, kepada keluarga yang hampa damai sejahtera. Itu penting. Karena itu apa sasarannya? Sasaran PI-nya apa? Mari kita sama-sama menjadi pekabaran Injil dari kita dan kehidupan kita. Setiap pribadi dan setiap personal mau mengatakan kepada orang lain, mari kita pergi ke Bethlehem. Karena itu di tahun ini, mari kita mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah justru menjumpai dan mengasihi orang yang telah melakukan kesalahan. Allah mengampuninya dan memberikan anugerah besar baginya. Dan akhirnya para gembala mengatakan sukacita yang besar terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu sidang masalah Natal, marilah kita sama-sama tahun ini untuk segera pertama jadikanlah hidup kita secara pribadi menjadi Bethlehem yang padanya orang menemukan titik damai dalam kehidupan kepribadian kita. Yang kedua, mari kita jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang dirindukan oleh semua orang. Karena rumah tangga kita ibarat rumah Bethlehem yang di dalamnya ada damai. Dan yang ketiga, mari kita membangun jemaat di mana kita beribadah. Kita bentuk persekutuan dengan penuh damai. Kita rancang segala pelayanan penuh damai. Kita bangun kehidupan dalam persekutuan penuh damai. Agar warga jemaat tetap merasakan sukacita dan damai sejahtera dalam setiap pelayanan yang dilakukan oleh majelis gereja. Dan yang terakhir, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita meneruskan kehidupan kita pribadi lepas pribadi dari tempat ini. Kita mau mengatakan kepada orang, damai sejahtera bagimu. Mari kita ke Bethlehem. Mari kita seperti para gembala yang bersuka cita pergi menyampaikan berita Natal kepada semua orang. Jadikan dirimu Bethlehem, jadikan rumah tanggamu Bethlehem, jadikan jemaat di mana kita berada Bethlehem, agar terjadi perjumpaan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita menghayati firman Tuhan yang kita dengarkan itu sambil kita merefleksikan
bahwa Allah datang mengasihi, menjumpai kita dalam ketidakberdayaan kita. Allah telah datang membawa damai, dan karena itu jadikanlah diri kita, jadikanlah pribadi kita menjadi sumber damai untuk kita teruskan kepada orang lain. Jadikanlah hatimu Bethlehem, supaya Allah bermukim di dalamnya. Jadikanlah kehidupan kita Bethlehem, supaya Kristus bermukim di dalamnya. Mari dengan penuh penghayatan kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian berita sukacita yang telah kita dengar melalui berita Natal Kristus. Saya sungguh percaya bahwa kita semua terberkati melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa sukacita dan damai sejahtera Natal. Dan izinkan saya untuk mengatakan, kehidupan nyata kita menunggu kita menjadi para pelaku-pelaku kedamaian. Kita menjadi agen-agen pembawa damai sejahtera Allah. Sidang masa raya Natal, sebelum kita menyatakan syukur, dengan kasih dipersilakan paduan suara lansia Jemaat Biring Kanaya.
bahwasanya masa tua bukanlah sebuah penghalang untuk memuji Tuhan, tetapi ketika kita masih bisa memuji Tuhan di usia tua, ini pun bisa menjadi kesaksian bagi anak cucu kita betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya Tuhan bagi kita. Sidang masa raya Natal, kita akan menyatakan syukur, dan izinkan saya untuk mengatakan Tuhan sungguh baik bagi kita, amin. Kebaikan Tuhan nyata melalui berkat-berkatnya dalam hidup ini. Secara khusus berkat kesehatan, kita kuat, kita sehat sampai detik ini, semua karena Tuhan. Dan karena itu mari mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kita ada kotak bahagia yang disediakan, 2 di depan, 2 di belakang, dan 1 di atas balkon. Dan demi tertibnya kita membawa persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang duduk di sebelah kiri saya, 3 rei di sebelah kiri saya, tabe. Kita keluar melalui ujung kursi sebelah kiri. Sebelah kiri Bapak Ibu Saudara, kita berurut maju ke depan, lalu kembali masuk di ujung kursi sebelah kanan. Begitupun dengan 3 rei di sebelah kanan saya, kita keluar melalui ujung kursi sebelah kanan, lalu kemudian kembali melalui ujung kursi sebelah kiri. Jadi kita berurutan membawa persembahan kita demi tertibnya kita beribadah. Firman Tuhan Mazmur 30 ayat 5 mengingatkan kita, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Pujian alam raya berkumandang mengiringi persembahan kita jalankan.
secara berturut-turut dengan kasih dipersilakan solo dari PKBGT Jemaat Biringkanaya oleh Bapak Penatua Set Epang. Yang kedua, paduan suara PWGT Jemaat Biringkanaya. Dan yang ketiga, paduan suara Jemaat Biringkanaya. Secara berturut-turut dengan kasih disilakan. Cek. Satu lagu yang saya akan bawakan itu dalam bahasa Toraja. Tasi pagarri'mo, mari kita saling memaafkan. Itu syair dari lagu yang saya akan bawakan. Langalo katuanta piallo ke bumi nenek tae tagapangi antang pogau dosa siaka salah lako padanta lalan buang yang kada ketang situru paporayan nabuan ilan mana Yesus latanan nampai tu kagar tasi pagarri'mo siulu ilang nalokatu wanta ia kedelitu kasih salah tasi pagarri'mo siulu tapa misa moi na tasangku tu pandai untendeng itu uang
mengkatobamu langan buah undaku ikasa lantan dinau apa gari tu salamu dan lalan buangang kada ketang situru kaporayana buang ilan mana Yesus latainan nampai tu kagarisan kasih pagarimu siulu tabang isamoi tasangku tu bane untendengi tu Amin katobamu langan buang undaku ikasa lantan dinaupa anapa gare tu salahu anda pagare tu salamu ganda. Terima kasih. Terima kasih Denny.
berapa hari latihan ini? Banyak kali ya. Baik Bapak Ibu, sebelum doa syafaat, saya apresiasi dulu. Pertama, terima kasih untuk semua paduan suara vokal grup yang boleh tampil malam hari ini, terutama 6 kelompok tadi, dan ditutup dengan paduan suara jemaat. Saya pikir segala sesuatu yang dipersiapkan dengan baik pasti mantap. Tadi itu ibarat malaikat yang menyanyi yang terakhir. Yang lain juga seperti itu juga. Yang kedua, apresiasi teman-teman pemain band. Salut, instrumennya bagus, estetika mainnya bagus. Tinggal mau dipadukan dengan suara jemaat dan kantor, nilai musik dan sebagainya. Sudah bagus. Dan saya berharap bukan hanya seperti ini tampil. Ini yang Bapak Ibu yang namanya ibadah ekspresif dan impresif. Karena itu, selaku Sekretaris Komisi Liturgi dan Musik Gereja Toraja, saya ucapkan selamat Natal untuk kita semua, mewakili teman-teman KLM, dan kepada teman-teman pemain musik, kepada segenap majelis gereja, tim kerja, kiranya Tuhan terus menolong kita, menyemangati kita, untuk terus menjadikan jemaat ini menjadi Bethlehem. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan. Di malam Natal bersama dengan jemaatmu di tempat ini, kami boleh merenungkan firman-Mu lewat penghayatan makna Bethlehem untuk tema tahun ini. Ajarlah kami seperti para gembala-gembala yang akhirnya rela berbesar hati pergi mengunjungi Sang Raja Damai dan pulang dengan sukacita. Biarlah perjumpaan malam hari ini di sini Tuhan merupakan perjumpaan penuh damai, penuh sukacita. Karena hati, pikiran, dan kehidupan kami arahkan untuk pergi berkunjung ke Bethlehem. Ajarlah kami terus menikmati persaudaraan dan persahabatan sebagai satu jemaat di sini Tuhan. Agar semua yang kami lakukan di sini sungguh-sungguh segala sesuatu untuk memuliakan Allah, merespon kebaikan Allah, mengunjungi Kristus, dan merespon kebaikan Kristus untuk kami bawa pulang dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk tim kerja yang boleh bekerja. Biarlah tim kerja yang boleh Engkau pakai untuk tahun ini tetap sehat dalam menjalankan tugas pelayanan. Segenap majelis gereja, para pendeta, penatua, dan diaken, beri semangat Tuhan untuk terus menciptakan damai, menciptakan segala sesuatu yang dapat membuat jemaat ini bertumbuh dalam damai dan bertumbuh dalam kasih persaudaraan. Berkati segenap warga jemaat-Mu dalam kehidupan keseharian, dalam tugas-tugas mereka masing-masing, apapun yang mereka kerjakan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah dari dalamnya mereka terus bersyukur, menikmati kemurahan-Mu dengan penuh damai. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah melibatkan diri dalam penataan ibadah hari ini, pemain band, kantor, liturgis, dan semua pemeran ibadah Tuhan. Terima kasih untuk semua talenta yang boleh Kau nyatakan kepada mereka semua, dan malam ini digunakan untuk memuliakan akan Dikau. Terima kasih Tuhan untuk semua kehadiran warga jemaat-Mu yang boleh hadir pada malam hari ini. Mungkin setelah ini Tuhan kembali ke tempat kediaman masing-masing untuk selanjutnya untuk merencanakan pulang kampung untuk berlibur bersama dengan keluarga. Biarlah semuanya berjalan dengan baik dalam kemurahan-Mu dan cinta kasih-Mu terus mereka rasakan hari ini dan seterusnya. Berkati anak-anak kami dalam bangku kuliah, bangku sekolah. Kiranya apa yang mereka kerjakan, cita-citakan boleh terwujud dengan baik. Dan kami berharap Tuhan, mereka terus mengejar Bethlehem mereka untuk sesuatu yang mereka rindukan. Jika mereka sementara kuliah hari ini, biarlah Engkau senantiasa membesarkan hati mereka bahwa Bethlehem mereka akan senantiasa diraih ketika mereka diwisuda untuk pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, biarlah apa yang mereka sedang rindukan dan cari, Tuhan tunjukkan kepada mereka. Jika ada yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan.
Jika ada yang berduka Tuhan, tolong hiburkan. Biarlah Engkau senantiasa menaruh sukacita Natal dalam hati mereka, agar dalam kedukaan mereka, agar dalam keadaan sakit mereka merasakan bahwa Tuhan tetap bermukim dalam hati dan kehidupan mereka. Terima kasih untuk persembahan syukur yang boleh kami serahkan. Kiranya persembahan syukur yang telah kami serahkan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati para pengurus BPK, kiranya Engkau senantiasa menolong mereka dalam berbagai hal, sehingga pengurus BPK dan BVK terus menata dalam pelayanan dalam lingkupnya masing-masing. Seluruh kami semua yang boleh hadir pada malam hari ini Tuhan, setelah kembali, mohon kiranya Engkau tuntun kami semua agar kami kembali ke tempat kediaman kami masing-masing dengan penuh rahmat, dengan penuh damai, dengan penuh sukacita, bahwa Natal tahun ini akan mengajak kami untuk selalu mengatakan, kiranya hatiku kujadikan Betlehem dan Tuhan bermukim di dalamnya. Seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuntun, arahkan, sertai kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Amin. Mari kita berdiri. Mari dengan penuh penghayatan dan penuh sukacita, setelah kita mendengarkan berita firman Tuhan itu, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jemaat Tuhan, mari memuliakan Tuhan Allah yang Maha Tinggi.
turun ke bumi bagi orang Bapak Ibu yang saya kasihi, pergilah, Kristus sudah lahir, Allah beserta kita. Jalanilah hidupmu dengan sukacita dan bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Saya siap membagikan sukacita Natal. Teruskanlah kehidupanmu dengan penuh damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, Sang Putra Natal telah lahir bagi kita. Katakan sama samping kiri kanan kita, Kristus telah lahir bagi kita. Kristus lahir buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari siarkan di gunung, di bukit, di mana jua, jadilah saksi akan kelahiran Sang Almasih. Boleh sambil kita bertepuk tangan, kita puji Tuhan Allah kita. Sambil kita bersalam-salaman. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Puji nama Tuhan, demikianlah ibadah perayaan Natal kita malam hari ini. Selamat merasakan sukacita dan damai sejahtera Natal, sebab Kristus telah lahir bagi kita. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Shalom. Sidang masa raya Natal yang bersukacita. Demikianlah ibadah Natal kita pada malam hari ini, dan kiranya berita sukacita yang boleh kita dengar senantiasa itu kita bawa pulang sebagai oleh-oleh yang terus akan memperbaharui kehidupan kita dari yang mungkin tidak baik selama ini menjadi lebih baik lagi. Kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Daud Palelingan STHMM, atas nama jemaat Biringkanaya panitia mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan Bapak Pendeta dalam mengangkat tugas pelayanan ke depan. Terima kasih bagi semua yang sudah mengambil bagian di dalam kegiatan Natal kita ini. Tuhan memberkati kita. Ya. Masuk dalam acara yang keenam, penyerahan tanda kasih. Ya, untuk pertama penyerahan tanda kasih yang akan diserahkan, yang akan diberikan kepada Bapak Pendeta atau pelayan firman kita, kepada Bapak Pendeta Daud Palelingan dengan kasih mengambil tempat di depan. Dan yang akan memberikan yaitu Ketua Panitia Natal, Bapak Kris, dengan kasih disilakan. Ya, ada dokumentasi. Ada. Nanti tidak ada yang foto Pak Kris. Ya, yang masih bisa bertahan silakan menunggu karena ada door prize kita. Ya, yang kedua yang akan diberikan kepada Ketua PMG Biringkanaya, kepada Bapak Pendeta dengan kasih disilakan. Disilakan kepada ya, Ketua Panitia Natal kembali untuk menyerahkan tanda kasih kepada ya. Ada dokumentasi, Bu Alla, silakan dokumentasi Bu Alla. Oh iya. Iya. Bingkisan kasih berikutnya kepada Ketua BPK atau yang mewakili Bapak Yeheskel dengan kasih disilakan. Ya, berikutnya Pendeta Jemaat, Ibu Pendeta Abigail dan Bapak Pendeta Manase dengan kasih disilakan untuk mengambil tempat di depan. Dan yang akan memberikan Bapak Sekretaris Jemaat, Bapak Frans Nurmianto, silakan maju ke depan.
Sudah? Ya. Ya, berikutnya buat Bapak Pendeta Domisili, Bapak Yohanes Metris, dan Pendeta Emeritus, Bapak Yohanes Nimpa, Bapak Yohanes Matana dengan kasih, silakan mengambil tempat di depan. Ya, yang akan memberikan Bapak Sekretaris Panitia Natal, Bapak Martin Dampang, silakan memberikan tanda kasih kita kepada Bapak Pendeta. Ya, siap-siap magang, tenaga magang. Eudike Intan Samane dan Saudara Enos Kombong Padang. Makasih Pak Pendeta. Saudari Eunike bersama dengan Enos Kombong Padang. Siap-siap Bapak Markus Pakan dan Bapak Simon Paembonan sebagai tata usaha. Ya. Ketua Panitia untuk menyerahkan. Ketua PMG untuk menyerahkan tenaga magang kita. Ya. Siap-siap Bapak Markus Pakan, Bapak Simon Paembonan. Bapak Markus Pakan sebagai tata usaha kita dan Bapak Simon Paembonan. Ya.
Bapak Anton Lisa, Bapak Anis, ya Pak Silas kayaknya nanti kita ini karena Pak Silas lagi tidak ada. Bapak Anton Lisa, Bapak Anis. Ya, silakan Ketua Panitia Natal kembali menyerahkan. Mana Bapak Anis? Iya, nanti dikasih Pak Anis. Tidak mau tampil. Ya, kepada Ibu Pendeta disilakan menyerahkan tanda kasih kepada Ibu Pendeta Abigail untuk menyerahkan tanda kasih kepada tata usaha kita. Ya, foto dulu. Nanti ini, Pak Anton, nanti ini yang kemasian ini dulu. Penyerahan diakonnya kepada yang akan memandu pemberian tanda kasih kepada anggota diakonnya. Silakan maju ke depan, Ibu Mariana. Ya, pemberian tanda kasih kepada anggota diakonnya tetap. Om Anis. Siapa-siapa anggota diakon? Om Anis tahu ya? Ke situ. Iya. Diakonnya. Ya jangan pulang dulu ya karena masih ada pemberian hadiah lomba. Iya, kepada Bapak Ibu anggota diakonia tetap, silakan maju ke depan kalau saya sebut namanya. Bapak Iswanto, ya silakan maju, mau istrinya kah, bapaknya kah, silakan ke depan. Petrus Lolo, Roni Mangape. Kemudian Bapak James, Ibu Agustina Palabiran, atau yang mewakili koordinator kelomponya mungkin ini. Bapak Esron Tangkelabi, Bapak Yafet Lapin, Ibu Rice Sakti, Suryani Sangkamantung, Ibu Maria Jawa, Budianto Ramban, Yohanes Tandi Ombo, Paulus Papang, Simon Palungan, dan Martin S. Paborong.
Ada semua Mika yang siapa punya HP? Ada semua atau ada? Cukup nih. Halo. Hah? Enggak. Ya. Siap-siap pemberian hadiah lomba dari enggak. Oh masih ada. Ibu, anak, saudari. Saudari. Bilang saja saudari. Apa ini? Ada lagi tambahan untuk yang ruang gerak terbatas. Yang pertama, anak kekasih Yosias Lobo, adakah yang mewakili? Kemudian Ibu Mazmur Pamangin dan Yonsi Sanda. Iya, yang Yosias ini saya wakili. Ya. Ibu Mazmur Pamangin diwakili oleh Ibu Meti. Yonsi Sanda. Yonsi Sanda diwakili oleh Ibu Eni Simanungkalik. Silakan. Ya. Silakan kepada koordinator seksi lomba untuk membacakan hasil lomba dan sekaligus pemberian hadiah lomba. Ya, baik untuk penyerahan hadiah lomba. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya panggil koordinator kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai 6, untuk mengambil hadiah lomba. Jadi nanti yang merasa mengikuti lomba dan mendapat juara, nanti hadiahnya diambil di koordinator kelompok masing-masing. Ya, jadi saya undang maju ke depan koordinator kelompok 1 sampai 6. Koordinator kelompok 5 Pak Markus Pakan atau yang mewakili. Kelompok 1 koordinator.
Ya, mari kita mempersiapkan untuk door prize. Ya, door prize kita. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di luar silakan masuk. Untuk pertama, silakan naik yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang isi dompetnya di bawah 20.000. 3 orang, 1 di bawah 20.000, 2, 3 stop. Di bawah 20.000, 3 orang saja, 1, 2, 3. Di bawah 20.000. Ah, inilah orang-orang yang sudah habis uangnya di akhir bulan. Berapa ini? Oke. Buka dompetnya. Oke, berapa? 3-0. Wah, 3 orang. Kalau nol isi dompetnya mau dikasih tidak? 3 orang Pak. Tidak, 3 orang. Tunggu pertanyaan berikutnya. Ya. Kasih ini nih. Terserah. Ya, sekarang 2 orang naik layar HP-nya nuansa Natal, pohon Natal, silakan 2 orang. Yang di layar HP-nya nuansa Natal, langsung 2 orang. Ya. Layar HP-nya nuansa Natal mana? 2 orang. Oke. 2 orang. Layar HP tak buka dulu, Bu. Baik, bukan. Nuansa Natal, pohon Natal kah? Ah, suami istri. Ya, yang ketiga. Nuansa Natal 2 orang ini tadi. Yang ketiga, yang kafel, bajunya kafel, bapak ibu anak, silakan maju. Ini tawa ya? Ada tawa 3 orang. Yang sekolah minggu kan? Ya, selamat yang datang berkafel. Ya. Ya, kasih mamanya sama bapaknya tawa. Bapaknya tawa juga, bapaknya juga, ya. Sekarang yang paling sedikit rambutnya silakan naik. Yang paling sedikit rambutnya 3 orang, bapak-bapak. 1. Ayo, siapa lagi yang sedikit rambutnya? Banyak Pak. Mana lagi? Paling siapa tahu masih ada yang botak-botak, silakan maju. Banyak tahu. Yang sedikit rambutnya, paling tidak yang botak-botak, silakan. Ya, 1, 2, ya 3 tampil beda, silakan. Ya, terus 3 orang yang rambut putih semua rambutnya, silakan maju. Iya, lari. Rambut putih Pak, ya Pak, lansia kita ini maksud saya. Siapa lagi rambut putih yang banyak rambut putihnya, silakan. 3 orang. 1 bapak, 2 ibu Eni tapi sudah semer, jadi 3 dimensi. 1 orang lagi, ini masih kurang putihnya ini, masih kurang. Yang banyak rambut ya 1, 2. Ya betul ibu, banyak rambut putihnya tahu. Kasih tahu 3 orang. Untuk anak sekolah minggu, angkat tangannya langsung Bu Guru. Siapa nama Bapak dan Ibu Tuhan Yesus? Nandito duluan angkat tangan. Yang duluan angkat tangan. Siapa Nandito? Nama ayah Yesus, Yusuf, nama ibunya Maria. Iya, silakan dikasih. Ya,
suami istri yang membawa foto gandengan sama-sama dalam dompetnya masing-masing ada. Silakan. Suaminya, kalau tidak ada suaminya tidak dapat. Suami istri. Suami tak ada juga di dalam. Kalau bapaknya ada juga begininya, silakan maju. Suami istri. Tahu, perlihatkan dompet tak sayang? Iya, mari kita buka dompet. Mana suami tak? Yang suami istri, Mana Pak Markus punya dompet? Ambil pasangannya dulu masing-masing. Ya, hitam putih. Mana lagi? Mana kita, Bu? Dede. Suami istri yang ada foto, ya ibunya mana? Ya, kalau ada dompetnya juga Ibu Kanda Arni. Tapi mana dompetnya kita? Maksud saya suami istri yang punya ada foto gandengan masing-masing di dompetnya. Kalau batal. Berarti cuma suami yang kasih masuk foto gandengan, istri tidak. Ya, sekolah minggu. Siapa nama kepala gereja? Dua orang. Siapa? Ya, terus yang merasa paling gemuk badannya, overweight, silakan naik. Overweight mana? Silakan. Overweight. Belum itu Santo maju, mana ke Santo? Overweight. Yang timbangannya itu 80-an, mungkin 70. Kayaknya ini dapat. Yang paling gemuk kasih. Tiga lagi ya. 1, 2, 3. Gemuk. 1, 2, 3. Yang memakai anting-anting paling panjang, silakan maju. Anting-anting paling panjang ada? Anting-anting paling panjang. Tidak ada yang mau naik, kasih yang berani naik. 1. Yang terakhir, masih ada berapa ini? 1. Yang pakai baju paling rame, 1 orang. Paling rame warnanya, enggak rame. Yang paling rame. Orang hanya dipegang. Habis sayang. Ya, dengan berakhirnya door prize kita hari ini, maka berakhir seluruh rangkaian acara kita, acara perayaan Natal Jemaat Biring Kanaya. Segenap panitia Natal mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan memberkati kita.
rekan-rekan komisi ibadah agar tetap tinggal karena kita akan mempersiapkan bahan untuk perjamuan kudus besok. Rekan-rekan komisi ibadah tetap tinggal untuk mempersiapkan bahan perjamuan kudus untuk besok. Kurang semangat, Bongi Melo. Yeah, Komsel Father right here. Satu hati, satu cinta. Angkat pujian buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang juru selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar. Yeah. Yeah. Komsel Father right here. Satu hati, satu cinta. Angkat pujian buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. Kemuliaannya memancar di Yeah. Komsel Father right here. Satu hati, satu cinta. Angkat pujian buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang juru selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Puja, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut ya, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita sudah terdengar, malaikat pun bergema. Surga terdengar, kita surga terdengar, malaikat pun bergema. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang juru selamat telah lahir ke dunia. Surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut ya, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga bergema, singing haleluya. Malaikat dan semesta puji sembah dia. Karena telah lahir Tuhan Yesus Kristus, yang karena besar cintanya dia rela jadi penebus. Yang buta dicelikan, yang sakit pun jadi pulih, yang lumpuh bisa berjalan, yang tak mati pun bangkit. Duka jadi bahagia, tangisan jadi tawa. Singing glory haleluya, puji Tuhan Yesus selamanya. Surga terdengar, malaikat telah bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Nyanyi glory haleluya.
sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya.